Selamat pagi pada Ibu Santi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai framing, yaitu bagaimana media mengarahkan pandangan dari halayak. Yang pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Claudia Natasha, lalu yang kedua ada saya sendiri Felicia, ketiga ada Nabila Lalatul Anhar, dan yang keempat ada Yasmin Fatima Maharani. Sebelum kita memasuki apa sih sebenarnya arti dari framing itu, akan terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan framing menurut para ahli. Yang pertama itu ada Maxwell dan David Weaver. Kedua tokoh ini menjelaskan bahwa agenda setting, framing, dan framing bekerja dalam satu kognisi yang sama. Framing dan framing dilihat sebagai eksistensi kelanjutan dari agenda setting atau juga disebut sebagai agenda setting tingkat kedua. Sedangkan Detram dan David menjelaskan bahwa agenda setting dan framing berada di satu sisi yang lain. Agenda setting dan framing dilihat sebagai pertama akan muncul agenda setting. Lalu framing merupakan perpanjangan dari agenda setting. Sedangkan framing yang berada di sisi lain disebut sifatnya lebih makro di dalam framing juga. Terdapat gugusan ide yang terdiri atas simbol dan perangkat penalaran yang mendukung kemunculan dari suatu ide. Jikalau begitu, karena kedua tokoh tersebut menjelaskan agenda setting, framing, dan framing sebagai hal yang berbeda-beda, lalu apa sih sebenarnya yang disebut dengan framing itu? Framing menurut Roscoe E. Walden dalam Erianto, framing sendiri didefinisikan sebagai efek dari yang terjadi akibat adanya suatu stimulus atau peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Lalu peristiwa tersebut akan memengaruhi bagaimana cara kita untuk bereaksi, bertindak, atau menilai suatu hal yang terjadi pada saat ini. Framing merujuk kepada efek dari isi media yang akhirnya akan memengaruhi bagaimana individu berperilaku terhadap isi media yang masih berkorelasi dengan apa yang mereka ingat di masa lalunya. Eh, Framing memiliki 3 elemen yang penting. Elemen yang pertama adalah stimulus sebagai pemicu. Prime, stimulus tersebut merupakan isi dari medianya. Lalu elemen kedua ada stimulus yang memicu konsep. Karena stimulus yang dibaca merupakan isi media, akhirnya isi media tersebut mengingatkan seseorang kepada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan pada akhirnya bagaimana cara kita bertindak itu muncul di elemen ketiga, yaitu stimulus dan konsep mempengaruhi bagaimana perubahan sikap dan perilaku seseorang. Bila seseorang diberikan sesuatu yang memiliki unsur positif, stimulus yang positif, maka pada di akhir, di elemen ketiga, maka dia juga akan memberikan stimulus yang positif juga. Bila si pemicu dari konsep yang memicunya itu juga hal yang positif. Seperti misalnya, em, saat kita diberikan video mengenai kucing. Kita sudah biasa melihat kalau kucing itu lucu, kucing itu hewan yang menyenangkan, lalu kita melihat sebuah berita yang memberitakan tentang di sebuah minimarket ada kucing yang berperilaku unik dan menarik, lalu menarik perhatian banyak orang. Lalu pada akhirnya di konsep yang keluar dari diri kita adalah, oh iya, kok memang kucing itu seperti itu, kucing itu lucu dan hal sebagainya. Dan perilaku kita saat melihat isi dari media tersebut juga kita ada merasa setuju dengan apa yang dikatakan oleh media tersebut dan kita merasa, oh ya, ini memang sesuatu yang benar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya dengan contoh kasus yang lebih nyata. Lalu proses dari terbentuknya framing itu sendiri, untuk memudahkan bagaimana framing bisa terjadi, Collins dan Loftus mengemukakan sebuah model yang disebut sebagai aktivasi menyebar atau spreading activation. Spreading activation ini menjelaskan tentang proses dari terbentuknya framing dari sebuah ilustrasi satu hal, seperti contohnya yang ada di gambar ini. Gambar ini memberi contoh sebuah kata utama yaitu merah. Merah itu biasa identik dengan warna, identik dengan sebuah simbol, identik dengan tanda keberanian atau mungkin mawar, api, lalu juga darah, dan hal-hal sebagainya. Pada dasarnya manusia itu saat mereka mendapatkan konsep dari satu hal, misalnya kita disebut warna merah, warna kuning atau semacamnya, manusia itu tidak benar-benar berpikir secara kompleks dalam artian, oh ya merah itu memang sejarahnya begini-begini. Enggak, tapi kita lebih, manusia itu lebih cenderung mudah untuk
mengaitkan suatu kata dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui di masa lalunya. Ada informasi yang mereka miliki di masa lalu, informasi tersebut tersimpan, lalu akhirnya informasi tersebut di-recall atau dipanggil kembali, dan saat di-recall itulah proses priming sudah terjadi. Seperti yang disebutkan di paragraf di bawah ini, model aktivasi menyebar akan membantu individu dalam memahami secara sederhana proses bekerjanya suatu memori yang kompleks sekaligus peran dari priming dalam proses aktivasi itu. Lalu selanjutnya, individu yang menyimpan banyak memori dalam dirinya itu jumlahnya sangat tidak terbatas. Manusia itu memiliki ibarat sebuah flash disk. Flash disk kita itu isinya bisa lebih dari sekian gigabyte, sekian terabyte. Jadi informasi yang kita punya itu semuanya tersimpan dalam otak. Dan otak kita itu saat kita diberi suatu pemberitaan, suatu informasi dari luar, yaitu stimulus, otak kita akan memprosesnya lalu mengaitkan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu yang sekiranya berkorelasi dengan apa yang kita lihat di masa kini. Untuk proses pembentukan dari priming sendiri itu adalah dengan kita, manusia, menggunakan otak kita untuk mengingat kembali apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, lalu dari satu informasi tersebut nantinya akan berhubungan dan membentuk sebuah linear sampai akhirnya kita mengetahui, oh ternyata ini yang kita cari, ini ya maknanya gitu. Lalu priming sebagai sumber aktivasi merupakan hal yang sangat penting karena informasi-informasi yang individu akan recall nantinya itu berpengaruh dari priming yang kita dapat. Karena priming setelah mereka memberikan isi dari medianya, kita akan merecall informasi yang berhubungan dengan isi media tersebut. Lalu setelah mendapatkan memori yang akhirnya kita panggil kembali, barulah kita akan bertindak sesuai apa yang kita yakini, sesuai apa yang kita anggap benar. Untuk selanjutnya, pada bagian priming dan studi agresivitas, bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Yasmin Fatima Maharani. Silakan Yasmin. Oke, baik. Selanjutnya ada priming dan studi agresivitas. Jadi setelah model aktivasi menyebar milik Collins dan Loftus ini dikemukakan, banyak penelitian mengenai dampak priming terhadap perilaku, kekerasan atau agresivitas individu tuh bermunculan. Nah, menurut Roscoe Ewaldson, terdapat dua model penelitian priming dalam studi mengenai agresivitas. Nah, model yang pertama itu adalah model neo-asosiatik milik Leonard Berkowitz. Jadi model ini masih menggunakan prinsip aktivasi menyebar. Dan menurut model ini, teori mengenai priming itu dapat memperjelas perilaku agresivitas individu. Model ini juga berasumsi bahwa setiap orang itu memiliki potensi agresivitas dalam diri mereka berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman tersebut tuh apa aja? Pengalaman yang dimaksud adalah ketika mereka menjadi korban kekerasan, ketika mereka mendapatkan tindakan kekerasan, atau ketika mereka melihat tindakan kekerasan di depan mereka, mereka menjadi saksi kekerasan. Pengalaman-pengalaman tersebut itu tidak akan hilang, tidak akan udah terlupakan begitu saja, terbuang begitu saja, melainkan tersimpan dalam otak mereka, dalam diri mereka, dalam memori mereka, dan dapat diingat kembali, dapat mereka aktivasi kembali apabila terdapat stimulus yang uh, muncul gitu. Stimulus tersebut dapat berupa dari media, misalnya media menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan, seperti tindakan kriminal atau pembunuhan, hal-hal yang keji, atau kata-kata kasar juga bisa gitu. Jadi ketika media menayangkan itu secara otomatis uh, memori atau pengalaman individu mengenai kekerasan tersebut akan terpanggil dan secara otomatis individu dapat terpengaruh. Itu adalah asumsi dari model neo-asosiatik. Nah, karena model ini dianggap masih lemah dan kurang sempurna, terdapat model lain yang diciptakan untuk menyempurnakan model ini. Model tersebut bernama General Affective Aggression Model atau GAM yang dikemukakan oleh Craig Anderson.
Jadi dalam model game ini, menurut model game ini, isi media yang bermuatan kekerasan dapat menjadi priming, tetapi tidak secara otomatis menggerakkan atau mengaktifasi pengalaman kekerasan seseorang. Nah, dalam model game ini tuh tidak tidak terjadi begitu saja. Individu tidak terpengaruh begitu saja gitu loh. Jadi memang walaupun media menayangkan uh, sesuatu hal ataupun tayangannya mengandung kekerasan, apapun hal yang dianggap agresif, tapi memang tidak, individu tidak langsung terpengaruh, melainkan ada 3 proses yang uh, sebelum individu tuh mengambil pilihan tertentu seperti itu. Nah, proses-proses tersebut adalah yang pertama ada input. Input ini terdiri dari 2 level. Yang pertama level variabel situasi dan pemicu yang terdiri atas kognisi priming dan hasrat atau arousal. Dalam level pertama atau level variabel situasi ini menjelaskan bahwa probability atau kemungkinannya individu tuh melakukan tindak kekerasan atau agresivitas itu situasional kok, atau pada saat tertentu aja kok gitu. Misalnya kalau individu tuh nggak nyaman, kalau individu tuh berada pada situasi yang nggak mengenakan, nggak menyenangkan, yang membuat mereka nggak nyaman atau sakit, seperti itu. Sedangkan pada level selanjutnya, pada level kedua tuh menjelaskan pikiran permusuhan dalam benak individu, pengalaman atau kenangan permusuhan. Kemudian pada bagian kedua, pada proses kedua, ada penaksiran awal atau primary appraisal. Tahap ini bersifat otomatis dan sangat cepat. Individu tuh menafsirkan situasi yang dihadapi dalam tahap ini. Jadi mereka berusaha menerjemahkan situasi yang sedang mereka hadapi, seperti permusuhan atau kebencian. Dan mereka juga menginterpretasi priming yang mereka terima. Tidak diterima begitu saja, seperti itu. Kemudian untuk proses ketiga ada penaksiran sekunder atau secondary appraisal. Dalam proses ini, dalam tahap ini, individu tuh akan lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan alternatif tindakan. Jadi sebelum mereka bertindak, mereka akan mempertimbangkan dulu tindakan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh kasus priming ya. Di sini kami pakai kasus yang cukup fenomenal. Mungkin teman-teman juga tahu karena kasus ini juga sempat menggemparkan media Indonesia pada 2006 sampai 2008. Jadi kasus ini merupakan kasus Rian Jombang. Jadi Rian ini merupakan pembunuh berantai, serial killernya Indonesia, di mana dia ini membunuh kurang lebih 11 korban. Sebenarnya siapa sih Rian ini? Jadi Rian ini diketahui bernama Ferry Idam Heniansyah, dan dia ini diketahui juga merupakan seorang gay ya, atau homoseksual, dan korban-korban yang Rian bunuh merupakan teman kencannya yang merupakan pria. Dan latar belakang yang mengapa dia melakukan tindakan pembunuhan tersebut adalah atas dasar kecemburuannya. Nah, sebenarnya apa kaitan kasus Rian Jombang ini dengan priming? Oke, kalau kita membaca kasus ini, pasti kita akan langsung paham ya, kita akan langsung mengerti, oh, orientasi seksual dari Rian ini merupakan gay, gitu. Rian ini merupakan penyuka sesama jenis, seperti itu. Lalu dalam kutipan berita ini, terdapat kata-kata bahwa yang menjelaskan bahwa Rian Jombang adalah merupakan seorang gay. Terdapat kata-kata gay. Kata gay inilah yang menjadi stimulus. Stimulus yang membangkitkan kembali pengalaman-pengalaman pembaca. Apa yang pengetahuan mereka tentang gay. Apa yang mereka ketahui. Bagaimana gambaran mereka tentang kaum gay ini. Itu teraktivasi kembali karena stimulus yang ada di berita ini, yaitu sepatah kata gay ini. Dan stimulus tersebut dapat menimbulkan dampak sikap maupun perilaku. Nah, pada level sikap, pembaca itu dapat menyamakan gay dengan kriminalitas. Bakal ada stereotip bahwa, oke, gay sama dengan kaum gay itu sama dengan kriminalitas. Itu pada level sikap. Sedangkan pada level perilaku, framing kasus ini dapat membuat
kaum gay, kaum homoseksual itu terdiskriminasi. Karena media kan menceritakannya seperti ini, gitu loh. Media mencerminkan, media menayangkan bahwa kaum gay ini sadis. Mereka tuh jahat, mereka tuh kriminal. Jadi ya secara tidak langsung menciptakan kriminal dan diskriminasi terhadap mereka karena mereka sudah dicap orang yang jahat, kriminal, bahkan kasar gitu, buruk lah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu mengenai studi priming dan studi agresivitas. Untuk subbab selanjutnya mengenai priming dan opini publik akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Claudia. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang priming dalam konteks opini publik. Jika sebelumnya priming dikaji untuk menjelaskan dampak isi media yang berhubungan dengan kekerasan terhadap sikap atau perilaku agresivitas, studi IENGAR oleh Peters dan Kinder untuk pertama kalinya pada tahun 1990 memakai priming dalam ranah konteks opini publik. Priming didefinisikan sebagai standar atau kriteria yang dipakai untuk menilai suatu kebijakan atau pejabat publik. Berita media yang menjadi priming membatasi pandangan khalayak karena adanya ketentuan standar, seperti kriteria atau acuan, yang tujuannya itu untuk mengevaluasi objek seperti kebijakan atau pejabat publik. Schaeffer dan Weinman 2005 mengatakan bahwa kasus yang bisa ditarik dengan studi opini publik ini yang menggunakan teori priming bisa menggunakan kasus kinerja pemimpin politik, persetujuan, sebuah kebijakan, dan dampak priming pada pemilu. Salah satu contoh kasus yang saya ambil yaitu adalah berita dalam Koran Madura pada tahun 2014, di mana headline-nya ini yaitu Jokowi belusukan di Pulau Dewata dalam mengevaluasi kandidat dan menentukan kandidat. Ditujukan untuk pemutusan presiden yang akan memilih Joko Widodo atau Prabowo Subianto dalam pemilu 2014. Jadi dalam berita ini, media lebih banyak menampilkan gaya khas Jokowi yang ramah, murah senyum, informal, dan suka turun ke bawah menjadi magnet di media. Tidak heran jika kegiatan Jokowi selalu turun ke masyarakat ini selalu menimbulkan kehebohan. Dan kepribadian Jokowi menjadikan adanya proses agenda setting dan ditransfer menjadi agenda publik karena kepribadian Jokowi yang paling penting bagi publik dibanding program kerja atau kinerja Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo atau gubernur Jakarta. Nah, selanjutnya hubungan antara priming dan opini publik dengan contoh kasus ini diambil dari kepribadian kandidat yang kemudian menjadi priming. Jadi pemilihan penggunaan aspek yang ditonjolkan oleh media, yaitu agenda setting berupa kepribadian sebagai dasar dalam mengevaluasi calon presiden dan menjadi dasar atau acuan untuk memilih dan tidak memilih calon dalam pemilu presiden. Jadi sebenarnya berita ini tuh primingnya adalah kepribadian Jokowi karena Jokowi dinilai mempunyai kepribadian yang lebih baik dibanding Prabowo. Jadi masyarakat yang akan melihat media ini secara tidak langsung akan melihat kepribadian Jokowi ini menjadi dasar atau acuan mereka untuk memilih atau tidak memilih calon presiden di pemilu 2014 lalu. Kemudian ada dampak besar priming dalam pembentukan opini publik. Individu tidak melihat dengan kepala kosong, tidak juga menggunakan segala aspek secara kompleks. Individu menggunakan shortcut berupa kerangka atau acuan tertentu. Selanjutnya ada priming mempengaruhi pandangan khalayak media, membuat pandangan khalayak menjadi terbatas. Priming muncul ketika media memberikan perhatian pada suatu isu tertentu. Akibatnya, isu tersebut digunakan publik sebagai acuan untuk evaluasi. Hal ini membuat pandangan khalayak menyempit atau terbatas. Jadi ini seperti contoh kasus yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa isu
kepribadian Jokowi ini yang dalam berita ini dapat dijadikan publik sebagai acuan dan evaluasi mereka untuk memberikan pandangan uh, sesuai dengan apa yang mereka lihat dari media tersebut. Tuh. Singkatnya, dampak besar framing dalam pembentukan opini publik yaitu untuk memberikan panduan, standar, dan kriteria yang mengarah ke evaluasi atau penilaian kita sendiri. Selanjutnya ada aktivasi memori dan aksesibilitas. Jadi, cara kerja priming adalah dengan mengaktifasi pengalaman, pengetahuan, atau informasi yang tersimpan dalam memori. Memori di sini maksudnya adalah memori otak manusia yang menyimpan berbagai informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat dipanggil dan diaktifasi kembali ketika stimulus berupa priming muncul. Jadi proses ini bisa dinamakan sebagai aksesibilitas. Higgins mendefinisikan bahwa aksesibilitas merupakan potensi aktivasi dari pengetahuan yang tersedia di dalam memori atau activation potential of available knowledge. Selanjutnya ada dua syarat penting aksesibilitas. Yang pertama itu ketersediaan atau availability, informasi atau pengetahuan dalam memori. Yang kedua, adanya stimulus atau priming agar pengetahuan tersebut dapat diakses. Lalu ada poin tentang para ahli yang sebenarnya masih berdebat mengenai priming yang paling efektif dalam mengaktifasi memori. Jadi yang pertama itu ada ahli yang mengatakan bahwa priming kebaruan atau resensi dan frekuensi derajat kebaruan menjadi penentu efektivitas priming. Jadi kalau misalnya makin baru sebuah priming maka akan semakin efektif. Sedangkan ada ahli yang lain yang mengatakan bahwa kebaruan dengan durasi dan frekuensi disebut dengan kumulasi. Walaupun berupa informasi lama, efektivitas priming ditentukan oleh penyampaian yang dilakukan secara terus-menerus atau kumulatif sehingga dapat mempengaruhi seseorang. Jadi, walaupun beritanya atau informasinya sudah lama, kalau masih diomongin secara terus-menerus atau secara kumulatif, maka berita tersebut atau informasi itu masih bisa mempengaruhi seseorang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kanabila. Nah, baik, seperti yang sudah tadi dijelaskan, melalui banyak dari perdebatan oleh para ahli tersebut, lahirlah 3 model penyimpanan memori. Yang pertama itu ada model kotak penyimpanan atau disebut storage bin model. Nah, di dalam model ini, kita beranggapan bahwa memori itu adalah seperti. Nah, kotak itu terdiri dari atas tumpukan-tumpukan barang. Nah, di dalam ini itu yang dimaksudkan dari tumpukan barang tersebut adalah informasi yang masuk ke dalam memori yang lalu ditumpuk dalam kotak itu yang terdiri atas informasi-informasi. Kemudian informasi itu yang baru akan menggeser atau menggantikan informasi yang lama. Di model priming ini, dia menganggap model yang atau jenis priming yang efektif itu adalah yang terbaru atau uji. Di mana semakin baru priming, maka akan semakin mudah memori itu diaktifasi. Nah, yang kedua ada model baterai atau storage battery model. Nah, di dalam model ini dia itu mengibaratkan memori kita itu adalah seperti sebuah baterai yang memiliki daya tertentu. Namun, baterai ini kan harus terus diisi kembali dayanya atau di-charge agar kekuatan tetap besar. Nah, menurut model ini, jenis priming yang efektif adalah mengaktifasi memori ketika priming itu dilakukan dengan terus-menerus atau kumulatif. Yang ketiga itu ada model synapse. Dalam model ini sebenarnya meyakini bahwa model kotak penyimpanan dan model baterai tersebut bisa dilakukan secara berkesinambungan, di mana model-model ini itu bukan model yang berkontra, namun bisa dilihat sebagai model yang saling melengkapi di dalam memori.
Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa ini berperan dalam pembentukan opini publik karena framing itu mengarahkan individu agar berpikir dengan cara-cara tertentu. Tetapi nggak semua dampak dari framing itu berlaku untuk semua orang. Di dalam variabel moderator itu ada dua variabel yang membuat si framing itu memiliki dampak besar untuk satu orang atau golongan, namun tidak berdampak sama sekali untuk orang lain. Nah, di variabel moderator ini ada dua, yaitu variabel stimulus dan variabel karakteristik individu. Nah, yang pertama stimulus framing. Ada beberapa karakteristik stimulus framing yang menentukan dalam ini yang di sini dikatakan informasi dalam memori akan lebih mudah untuk diaktifasi apabila stimulus itu ditampilkan lebih menonjol. Jadi bisa memicu lebih cepat pengetahuan dan pengalaman yang ada di dalam memori seseorang. Yang kedua itu, framing juga dianggap lebih efektif jika bersifat kumulatif. Jadi, framing itu akan memberikan efek atau dampak yang lebih besar bila disajikan atau dimunculkan secara terus-menerus dengan isi yang seragam, seperti yang disebutkan kumulatif atau kumulasi. Nah, kemudian variabel yang kedua ada karakteristik individu. Karakteristik individu bersifat besar atau kecilnya dampak dari framing. Jadi di dalam sini ada beberapa karakteristik juga. Yang pertama ada pengetahuan politik atau political knowledge, di mana individu itu dengan yang lebih rendah, dia akan mudah sekali terkena dari dampak dari framing ini. Nah, mereka yang menjadikan stimulus framing sebagai dasar dalam evaluasi isu kebijakan atau pejabat politik itu akan terkena dampak si framing yang lebih besar. Lalu karakteristik yang kedua itu adalah keterlibatan politik atau political involvement. Di dalam sini itu karakteristik merujuk pada keterkaitan seorang atau individu pada isu-isu publik. Nah, framing ini akan lebih berdampak pada individu atau seseorang yang rendah. Jadi, hal itu karena berminat dengan isu-isu publik, sehingga mereka merasa tidak perlu melibatkan diri dalam isu-isu publik. Nah, yang ketiga ada kepercayaan pada media atau media trust. Di dalam hal ini, framing itu akan lebih berdampak pada seseorang yang mempunyai kepercayaan tinggi dengan media. Jadi, individu dia tidak secara kritis memilah atau menilai berita yang ada di media dan membenarkan apa aja yang disajikan oleh media tersebut. Nah, sebaliknya juga individu yang memiliki kepercayaan rendah pada media tidak akan mudah terkena dampak framing. Kemudian yang terakhir itu ada ketertarikan pada isu. Jadi semakin besar sebuah isu tertentu, maka akan semakin besar pula dirasakan atau sebenarnya bila individu itu tidak tertarik pada isu tertentu, maka itu akan semakin kecil dampak framing yang terjadi. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang beberapa metode dari mengukur efek framing. Yang pertama itu ada metode eksperimen yang dikemukakan oleh Dinger, Peters, Kinder, dan McGraw. Lalu dalam metode ini itu dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama ada menentukan isu yang prime. Kemudian yang kedua mengukur seberapa besar sih kontribusi isu tersebut sehingga menjadi prime. Nah, di metode kedua itu ada metode survei. Jadi cross-tick dan barang, metode ini itu dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder, clipping berita, atau dengan melakukan wawancara. Jadi responden akan diberikan pertanyaan mengenai isu apa yang dianggap paling penting, lalu isu yang dianggap paling penting tersebut diprediksikan dalam teori dan digunakan sebagai dasar individu dalam melakukan penilaian. Jadi berdasarkan penjelasan dari kelompok kami mengenai framing, kami dapat simpulkan bahwa framing itu merupakan bagaimana media mengarahkan pandangan publik dengan cara membangkitkan atau mengaktifasi kembali memori individu terhadap sesuatu hal tertentu. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan framing. Semoga dapat terima kasih.